Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengupas tentang mujmal dan mubayyan. Yang pertama adalah mujmal. Menurut bahasa, mujmal artinya global atau terperinci. Sedangkan menurut istilah, mujmal adalah lafaz yang belum jelas artinya, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya. Mujmal adalah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Penjelasan ini disebut al-bayan, ketidakjelasan ini disebut ijmal. Contoh lafaz yang mujmal seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Lafaz quru ini disebut mujmal, mempunyai 2 arti yaitu haid dan suci. Selain itu, makna di antara 2 macam arti ini yang dikehendaki oleh ayat tersebut diperlukan penjelasan yaitu bayan. Itulah contoh ijmal dalam lafaz tunggal. Contoh dalam lafaz murakab atau susunan kata-kata terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Ay ya'funa aw ya'fuwalladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Ya artinya memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dalam ayat tersebut masih terdapat ijmal tentang menentukan yang dimaksud orang yang memegang kekuasaan atas ikatan pernikahan itu. Mungkin yang dimaksud suami atau wali. Selain itu, untuk menentukan siapa di antara kedua yang dimaksud pemegang ikatan nikah diperlukan bayan. Hukum mujmal adalah tawakuf atau ditunda ditangguhkan sampai ada atau terdapat bayan atau penjelasan. Selanjutnya adalah mubayyan. Menurut bahasa, mubayyan artinya penjelasan, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang sulit ke tempat yang jelas. Dengan demikian, arti mubayyan menurut istilah adalah suatu lafaz yang jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan. Bayan itu ada bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayan dengan perkataan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Yang kedua adalah bayan dengan perbuatan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya dari Ibnu Malik Ibnu Hawairis radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang salat." Hadis riwayat Bukhari. Cara salat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau mengerjakan sebagaimana cara beliau mengerjakan sambil menyuruh orang untuk menirukannya. Yang ketiga adalah bayan dengan isyarat. Sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang jumlah hari dalam 1 bulan dengan mengangkat jari beliau. Penjelasan ini diberikan kepada sahabat dengan mengangkat ke-10 jari beliau 3 kali, yaitu 30 hari. Mengulanginya sambil memendamkan ibu jarinya pada kali terakhir. Maksudnya bahwa bulan Hijriah itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari. Yang keempat adalah bayan dengan meninggalkan sesuatu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, artinya adalah akhir 2 perkara pada Nabi Muhammad SAW, tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan oleh api. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berwudu lagi setiap selesai makan daging yang dimasak. Yang kelima adalah bayan dengan diam. Seperti kisah Uwaimir al-Ajalani ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang istrinya yang selingkuh, maka Rasulullah SAW diam, tidak memberikan jawaban perihal hal tersebut. Hal ini menunjukkan tidak ada li'an. Setelah itu turunlah ayat tentang li'an, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya telah diturunkan ayat Al-Quran tentang kamu dan istrimu, dan Nabi menjalankan li'an di antara keduanya." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Demikian ceramah tentang mujmal dan mubayyan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.